warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia Sarka dari 11 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kaloid dan contoh soalnya. Kaloid adalah campuran heterogen dari dua zat atau lebih, di mana partikel-partikel zat berukuran antara 1 hingga 1000 nanometer atau terbesar merata dalam medium zat lainnya. Zat yang terbesar sebagai partikel disebut phases terinspirasi, sedangkan zat yang menjadi medium mendepresikan partikel tersebut medium pedispersi. Secara mikroskopis, koloid terlihat seperti larutan di mana terbentuk campuran homogen zat dari zat terlarut dan pelarut. Namun secara mikroskop terlihat seperti substansi yakin campuran heterogen di mana masing-masing komponen campuran cenderung saling memisah. Jadi di sini ada tentang contoh soal kaloid. Nih, yang pertama itu hal-hal berikut merupakan sifat sistem kaloid kecuali A. Stabil, B. Tidak dapat disaring, C. Terdiri atas dua fase, D. Homogen, E-nya menghamburkan cahaya. Dan jawabannya adalah C. Terdiri atas dua fases. Karena ciri-ciri kaloid itu yang pertama itu homogen secara makroskop, heterogen secara mikroskop. Yang kedua itu ukurannya nanometer sampai 1000 nanometer, yaitu yang ketiga itu ada dua fases. Yang keempat itu ada stabil, yang kelima tidak dapat disaring kecuali dengan penyaring ultra. Nah, di sini ada soal nomor 2, yaitu sifat-sifat berikut menunjukkan sifat kaloid kecuali A. Dapat lolos dari kertas saring, B. Menghamburkan berkas cahaya, C. Dapat mengabsorpsi, D. Menunjukkan gerak Brown, E. Dapat bersifat hidrofil atau hidrofil. Yang jawabannya adalah A. Karena sebab kaloid hanya dapat disaring dengan penyaring ultra. Di antara sifat-sifat kaloid merupakan ada efek Tridal, peristiwa menghamburnya cahaya. Terus ada gerak Brown, gerakan yang partikel dalam sistem kaloid yang terjadi karena adanya tumbukan. Yang ketiga itu ada elektroforesis, suatu proses pengamatan infrarasi dan perpindahannya partikel-partikel dalam zat kaloid karena pengaruh pada listrik. Yang keempat itu ada absorpsi, proses penyaringan bagian permukaan benda atau ion yang dilakukan sistem kaloid. Yang kelima itu koagulasi, suatu keadaan di mana partikel kaloid membentuk suatu gumpalan. Yang keenam itu dialisis, kemampuan kaloid untuk memisahkan ion dalam proses. Yang ketujuh itu ada kaloid Liouville dan Liouville. Kaloid Liouville suatu sistem di mana zat terinspirasinya mempunyai daya tarik terhadap medium, pedispersinya sebaliknya. Kaloid Liouville suatu sistem di mana zat terinspirasinya mempunyai daya tarik yang kecil terhadap medium, pedispersinya. Jika medium dispersinya adalah air, maka kedua jenis ini disebut kaloid hidrofil dan kaloid hidrofob. Di sini ada contoh soal yang ketiga, proses elektrolilasi yang dilakukan terhadap larutan kaloid bertujuan untuk yang A itu memisahkan partikel-partikel kaloid, yang B itu mengendapkan partikel-partikel kaloid, yang C itu mengukur dimensi partikel-partikel kaloid, yang D membuang kelebihan ion-ion elektrolit dari larutan kaloid, yang E semuanya benar. Dan jawabannya adalah D membuang kelebihan ion-ion elektrolit dari larutan kaloid karena elektrolilisasi bertujuan untuk membuang kelebihan ion-ion dari larutan kaloid. Nah, soal yang keempat itu dispersi zat cair atau zat padat dalam gas disebut A itu sol, yang B itu emulus, yang C itu buih, yang D itu aerosol, yang ke itu substansi. Kenapa? Jawabannya ada aerosol. Aerosol merupakan
merupakan sistem kaloid yang partikel padat atau cair yang terdispersi dalam gas. Jika zat terdispersi adalah zat padat disebut aerosol, padat contohnya asap, debu, dan di udara. Dan ini soal yang terakhir, yang itu yang kelima. Yang termasuk kaloid hidrofоб adalah A. aluminium dalam air, B. protein dalam air, C. putih telur air, D. lemak dalam air, E. agar-agar dalam air. Jawabannya adalah D. lemak dalam air. Karena kaloid hidrofоб merupakan liloofot yang medium diekspresikan, yang dipakai adalah air. Liofot adalah bahasa Yunani, sama dengan fobia atau takut atau benci, yang berarti takut cairan. Sekian dari saya, kelebihan dan kekurangan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.